kita BFF-an udah lama ya Ran, udah 5 tahun lebih. Kayaknya lebih banget, kayaknya 7 tahun ya, 7-8 tahun ya. What's up beautiful people? Welcome back to my channel. Ini gue lagi holiday di salah satu pulaunya Greece atau Yunani. Nama pulaunya Santorini. Gue di sini sekitar 5 hari atau 6 hari, gue lupa. Pokoknya segitulah. Gue udah janji sama kalian kan kalau gue harus Q&A. Kemarin gue udah post di Instagram. Terus pengennya gue itu setiap Q&A itu setiap pertanyaan di beda-beda location beda-beda. Jadi kali ini gue lagi jemuran di kolam renangnya hotel. Jadi gue mau mulai dengan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan pertama dari Kak Wahyu. Gimana memotivasi diri sementara tidak ada saudara dan family? Berarti dalam kasus ini yatim piatu, Kak. Gua rasa sih lu harus set your goal, cari tahu apa yang lu mau di hidup ini, terus lu jalanin, enjoy the moment. Lu reach itu apa ya? Reach itu menggapai apa yang lu mau dalam hidup ini. Mungkin tentunya dengan doa, karena doa itu sebuah ucapan yang ditujukan sama yang di atas ya. Jadi semoga hidup kakak ini juga berguna buat diri sendiri. Mungkin yang pertama, love yourself first. Cintai diri kamu sendiri. Kalau udah begitu, baru bisa mencintai orang lain. Ya kak ya, semoga puas ya jawabannya ya. Ini ada pertanyaan dari Ica, channelnya Kuntua Belanda. Pertanyaannya, banyak teman atau banyak harta? Banyak harta lah say. Temen mah bisa dicari, kalau udah banyak harta pasti banyak nempel. Tapi kalau gue boleh milih, gue banyak harta dulu, baru temen gue pilih-pilih. Nggak usah banyak temen. Gue sekarang nggak punya harta aja, temen dikit. Tapi temen yang bener-bener temen, yang udah 10 tahun 20 tahun juga ada. Ini Lulu, gue kenal aja udah lebih dari 5 tahun ya lu ya kita ya. Ada nggak 5 tahun? 2014 lebih dong. Dari 2014. Sekarang aja udah 7 tahun ya? 7 tahun, ya kan? Say, makin banyak temen makin ribet say. Udah ya, udah nggak usah banyak macem cingkonek. Cingkonek itu kayaknya bahasa Medan ya. Yuk, yang orang Medan, cingkonek itu bahasa apa sih? Ini gue lagi makan malam di Pondok Laguna. Pondok Laguna Indonesia, bohong banget ya. Jadi gue makan ayam panggang lah, kayak gitu dah. Sambil makan gue mau baca pertanyaan dari Mario Brownier. Pertanyaannya, mau sampai kapan di Belanda? Selamanya kali, sampai mati. Kan udah paspor Belanda. Jadi kalau ke Indonesia paling holiday aja. Lo nggak ada rencana pensiun pindah Indonesia gitu? Gue nggak ada rencana pensiun pindah ke Belanda. Pindah ke Indonesia maksud gue. Jadi gue justru pensiun kalau punya duit, gue mau beli rumah di Portugal atau di mana gitu loh. Kalau ada rezeki, dia kayak summer holiday di situ, ntar balik ke Belanda, summer holiday di rumah kedua. Kalau ada duit ya itu juga kalau udah tua.
Kalau nggak ada duit ya udah terima nasib aja di panti jompo say. Jadi iya, paling ke Indonesia liburan-liburan aja, holiday. Tapi nggak ada rencana balik ke Indonesia for good. Lagian kan WNA juga nggak bisa. Punya properti. Bukan punya properti, kayaknya jangka panjang tinggal di Indonesia juga susah kali ya. Harus ada surat-surat kayak kita segala macam kayak gitu. Gitu say, oke? Semoga terjawab ya. Makasih berpartisipasi. Mumpung gue lagi di Vira, jadi next question, pertanyaan dari Dona. Pertanyaannya, Kak, kalau ada satu negara yang pengen dikunjungin apa aja dan nggak boleh lebih dari satu? Jepang. Gue udah pernah ke Jepang dan gue pengen lagi balik ke situ karena Jepang itu oke banget buat gue. Culture-nya juga mungkin cocok sama gue. Jadi gue pengen sekali lagi ke situ, ke Jepang. Mungkin nggak tahu ya setelah pandemik ya. You never know. Tapi gue pengen lagi bener-bener balik ke Jepang. Biasanya gue kalau ke satu negara tuh atau satu kota itu kalau nggak ada teman di situ, biasanya sih gue jarang lagi balik ke tempat yang sama gitu kan. Mendingan lihat tempat-tempat yang belum dikunjungin kan. Tapi Jepang ini exception. Jadi pengen aja balik ke situ. Lihat nih view-nya. Kita lagi di kota Vira di Santorini, pulau masih. Dan di Selulu lagi jemuran. Kepanasan kita. Ini hari ini 35 derajat loh. Gue dari tadi panas banget. Ya. Ini sebenarnya tadi gue mau bikin pertanyaan ini di cafe pas di kota Vira. Kebetulan ada musik gitu loh di belakang background gitu. Yang pasti kalau gue on air gitu kena copyright. Jadi nggak bisa gue bikin di situ. Cie yang berenang. Jadi terpaksa balik lagi ke hotel berenang. Sekarang baru jam 4 sorean. Ini pertanyaan dari Nina Sari. Nina ini bekas kolega gue satu kantor dulu. Pertanyaannya si Nina itu apa yang dikangenin dari Medan dan berapa duit sekali nge-YouTube konten. Satu konten berapa duit gitu ngasilin. Ya dikangenin Medan tentunya makanannya dong. Makanan Medan endol-endol loh. Beneran gue nggak bohong. Makanan Medan endol-endol. Terus family lah. Family gue paling ponakan gue gitu kan. Gue kangen. Terus berapa duit satu konten? Konten itu ngasilin duit itu berdasarkan view. Berdasarkan jumlah view. Berapa orang. Terus dari view itu berapa orang yang nonton iklannya. Biasanya kan kalau misalnya lu orang nonton YouTube gitu, yang seleb atau yang biasa gitu kayak gue gitu kan, atau orang lain kan, biasa kan iklannya itu misalnya 5 menit pertama terus ada button di sebelah kanan gitu, skip gitu kan. Nah kalau lu orang skip ya gue dapatnya cuma 5 detik itu. Tapi kalau lu orang nggak skip ya gue dapatnya full gitu loh. Jadi berdasarkan view, kadang-kadang view-nya tinggi tapi ternyata duitnya dikit. 3 euro, 2 euroan biasanya itu karena orang-orang itu orang-orang yang nonton nge-skip iklan. Tapi kadang-kadang view-nya dikit tapi penghasilannya lebih gede dari yang view. Berarti yang nonton itu nggak skip iklan. Jadi saran gue kalau misalnya ada iklan, kalau di iklannya di atas 2 menit, mungkin pas 1,5 menit bolehlah di skip. Karena kalau nggak di skip juga katanya bikin spam kan. Jadi mendingan 1,5 menit make sense lah di skip. Kalau kepanjangan iklannya. Kalau misalnya lo orang berbaik hati ya 2 menit lo. Ya kan. Jadi kalau iklannya 5 menit ya skip di menit kedua nggak apa-apa. Gitu. Karena kalian kalau skip di detik kelima yang ada button sebelah kanan yang tadi gue bilang skip itu, lo orang pencet ya gue dapatnya cuma 5 detik doang. Kasian kan, sebagai apresiasi kita sebagai
content creator. Itu tuh lagi seneng. Ya Nina ya. Next question di location yang beda lagi, tapi nggak tahu di mana. Yuk lanjut pertanyaan Q&A. Ini gue lagi di teras hotel. Terus tuh bawahnya ada yang berenang, karena bawahnya itu kolam renang kecil. Ini pertanyaan dari Hela Yasmin. Wih, namanya keren banget, Yasmin. Bunga yang ada orang sebentar. Bunga yang wangi. Pertanyaan si Yasmin, apakah pekerjaan gue dan aktivitas sudah sesuai dengan passion? Kalau saat ini, puji Tuhan udah. Apa yang gue lakuin, apa yang gue kerjakan, pekerjaan gue di bidang yang sesuai yang gue mau. Jadi puji Tuhan banget. Kalau dulu-dulu kayaknya gue masih ingat 16 tahun yang lalu itu enggak. Karena gue dulu pas pindah ke sini, gue nyari kerja juga rada susah kan. Enggak sesuai atau orang yang pikirin gitu loh. Dulu gue pernah kerja di restoran sebagai pelayan. Nggak enak banget dan gue nggak demen banget. Jadi pokoknya gue nggak demen, gue nggak kalau berangkat kerja kayaknya males gitu karena nggak ada motivasi kan, nggak sesuai passion gue kan. Kalau sekarang sih udah apa yang gue kerjain semuanya sesuai apa yang gue mau, dan semoga kalian juga kan, Yasmin juga sesuai dengan passion, sesuai dengan keinginan, pekerjaan di bidang apapun dah pokoknya gue doain juga ya. Oke, ini baru gue chat yang hitam. Oke ya Yasmin ya, thank you ya. Sekarang Q&A time di antara puing-puing cinta di museum. Sesuai janjinya, tiap location beda-beda, tapi kayaknya ada yang sama. Ini dari Nanda, keluarga Holland. Pertanyaan si Nanda keluarga Holland, kasih tips bagaimana menjaga persahabatan tetap bagus. Menurut gue persahabatan itu berarti kan melibatkan dua manusia yang berbeda, yang otaknya berbeda, pribadinya berbeda. Itu dijadiin satu ya. Sebenarnya kayak nyari istri atau suami aja sama aja pasangan kita. Karena teman itu juga harus klop, harus klik. Dari hobi, percakapan, dari level percakapan sebenarnya conversation juga udah tahu sebenarnya teman itu cocok enggak, orang itu cocok enggak sama kita kan. Dan buat menjaga pertemanan supaya bagus itu sebenarnya kan gini, itu kan biasanya kan gue selalu ngomong it takes two to tango. It takes two to tango. Jadi perlu dua orang yang bekerja sama untuk membina supaya persahabatan pertemanan itu akrab, akur gitu loh, nggak berantem. Ya berantem sih selalu ada berantem. Nah gue punya temen yang puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun juga berantem, kita sering. Gue berteman dengan Yudi yang udah 25 tahun juga kita ada berantemnya, entar musuhan, entar baikan lagi, sampai hari ini juga masih tak baik kan. Gitu say. Jadi gue rasa it about take and give juga, saling mengerti aja. Jadi saling membina dua-duanya, baru bisa bertahan lama. Kalau enggak ya goodbye ya. Nanda keluarga Holland ya. Ini gue ada di location yang beda. Tuh view gue, cocok kan? Tuh, langsung laut. Tweng. Sorry. Jadi ini ada pertanyaan dari 2700, sebentar, kelok. Ada pertanyaan dari Nesya, ya ampun Nesya ini favorit gue loh. Dia juga salah satu YouTuber, di subscribe ya. Nama channelnya Nyonya Belanda. Ini Nesya nanya, kata nih
punya banyak teman yang lama banget temanannya dan masih kontak juga baik di Belanda maupun di Indonesia. Boleh kasih tip kah bisa berteman lama dan awet sama teman di Belanda dan di Indo secara kan long distance? Pertanyaan bagus banget. Jadi menurut gue ya, kemarin gue udah jawab sih yang punya keluarga Holland, tapi gue jawab lagi. Menurut gue ya teman itu harus dibina ya, jangan kan teman saudara aja kalau misalnya nggak pernah kontes segala macam itu relasinya pasti jauh. Jadi namanya teman itu juga harus dibina, ya nggak lu? Si Lulu lagi ini, mau nggak? Si Lulu lagi enjoy life. Bentar Miss Lulu, aduh, sebentar Miss Lulu lagi apa namanya ini? Jacuzzi. Ada bubble-nya nggak? Ada. Harus pencet kayaknya. Bubble-nya harus pencet. Tuh. Sorry ya, jadi nggak fokus. Ya, jadi berteman itu harus dibina, ya kan? Yang namanya pertemanan itu ada aja kala up and down, lagi nggak mood atau gimana. Dan juga itu juga biasanya kayak kalau pengalaman gue berteman dengan gue banyak sekali teman Indonesia yang udah 20 tahun lebih dan masih satu geng sampai sehari ini ya. Itu ya namanya zaman udah modern ya. Jadi juga kita kayak selalu video call, WhatsAppan, ya. Kalau yang di sini di Belanda ya paling ketemu sekali seminggu, kadang-kadang juga sebulan nggak ketemu. Jadi berteman itu nggak usah tiap hari ketemu, beneran. Berteman itu nggak usah tiap hari bertemu makin berantem biasanya. Jadi kalau misalnya lagi dua-duanya atau satu geng atau beberapa orang lagi waktunya senggang, ketemuan, makan. Kalau enggak ya nggak usah ketemu juga, nggak apa-apa. Jadi nggak usah tiap hari bertemu gitu. Gue lihat juga banyak kasus orang juga tiap hari bertemu juga pengakhirannya juga bubar gitu kan. Jadi harus dibina lah, dibina, take and give. It takes two to tango. Jadi selalu ada terlibat dalam dua pihak kan. Gitu say. Moga terjawab ya. Thank you, Nesha. Senengnya berjacuzzi Ria. Lihat view-nya dong di belakang. Cocok kan? Ini hotel ada jacuzzinya. Ntar kita jam 12 malam kita mandi lagi kayak begini ya. Lucu ya? Soalnya meho-meho masa nggak di-enjoyin. Terus ada pertanyaan dari Ansye. Ansye ini teman kita sendiri juga. Si Ansye ini channelnya Papedakas. Kalau kalian teman-teman penasaran dicekidot ya Papedakas. Pertanyaan Ansye itu sebentar ada orang. Apa yang nggak didemenin dari makanan khas Belanda dan apa yang disukain? Gue suka ini loh, stampot. Stampot itu sejenis kayak kentang dihancurin, terus dikasihin satu biji sosis, tapi dia ada bentuk gehaktballen juga. Gehaktballen itu kayak bulat-bulat daging gitu, kayak bakso gitu say. Terus kan di Belanda juga kayak ada cemilan-cemilan, nah biasanya Virkendal, Bitterballen itu kan terkenal ya di mana-mana ya. Jadi bulat-bulat digoreng gitu. Terus yang gue nggak demen itu haring. Pada dasarnya gue itu nggak demen ikan. Semua dari segala macam dari seafood itu gue nggak demen. Jadi haring itu bau menurut gue. Nah, haring itu apa? Haring itu ikan yang diasepin, terus makannya kayak gini, masuk ke dalam mulut. Tapi nggak ada tulangnya. Kepleset lalu say. Kepleset say. Kamera gernya kepleset ceritanya. Jangan terlalu nakal say. Nggak usah goyang-goyang. Oke deh ya. Kalau gitu kan siap. Makasih ya udah berpartisipasi alias berpartisipasi. Thank you. Next question. Ini lagi di kamar hotel yang baru ini. Yang habis pindah. Tadi habis berenang. Pas berenang lupa lagi bikin questionnya. Pertanyaan dari Merlin Florencia. Hai Merlin. Pertanyaannya berapa lama setelah tinggal di Belanda pindah warga negara dan
berapa syaratnya apa aja. Syaratnya itu dulu, kalau gue dulu ya 3 tahun di Belanda udah boleh pindah negara. Tapi kayaknya sekarang peraturan berubah deh. Kalau nggak salah sekarang 5 tahun. Gitu. Terus kenapa? Libur kering. Ibu kering. Ujian itu. Iya. Bentar. Jadi terus syaratnya itu harus lulus ujian bahasa Belanda. Itu namanya kalau di kita itu Inburgering kursus. Itu belajar bahasa Belanda, belajar budaya, ya kayak gitu. Harus lulus semua kayak apa namanya empat bahasa ya, 4 macam pelajaran ya, gue lupa. Waktu aku ada 6. Oh, udah 6 nih. Soalnya si Lulu baru lately pindah negara. Gimana lu? Coba. Soalnya informasi lu lebih up to date. Iya. Hadap ke sini dong, say. Jadi kalau pada kasusku tuh ya, untuk bisa tinggal di sini, pertama kamu dalam waktu 3 tahun di Belanda kamu sudah harus lulus 6 ujian. 6 ujian untuk jadi orang Belanda gitu ya. Mereka kasih waktu kamu 3 tahun bisa datang. Jadi kamu harus lulus spreken atau speaking, writing atau menulis, kemudian listening, kemudian reading, baca, ada 4 ya. Kemudian 1 adalah pengetahuan tentang Belanda, jadi kamu belajar tentang Belanda, negaranya kayak apa, kulturnya, budayanya, bahasa Belanda, secara umum di pengetahuan umum tentang Belanda. Kemudian yang terakhir adalah orientasi pangsa-pasar Belanda, jadi kamu belajar untuk bagaimana kamu nanti bisa kerja di Belanda. Kemudian ujian ijazah apa yang kamu punya dari negara asal kamu, kemudian disamakan di Belanda seperti itu. Jadi ujian kayak kamu nanti mau kerja apa gitu. Sekarang beda banget. Thank you Lulu. Iya, soalnya si Lulu ini baru setahun yang lalu pindah warga negara. Jadi gue kasih yang informasi up to date aja. Kalau gue cerita dari pengalaman gue itu kayaknya 16 tahun yang lalu itu udah kelamaan, jadi udah gak up to date. Karena mungkin tiap tahun juga peraturan beda-beda. Gue udah gak ngikutin kayak gituan. Tapi untung ada Lulu, makasih Lulu. Sama-sama. Semoga puas ya Marlin ya. Thank you udah berpartisipasi. Alias berpartisipasi. Kayaknya mau lucu, susah deh say. Yo, thank you. Ini bentar lagi sunset. Matahari mau turun. Tuh di bawah pada berenang masih. Time for question. Ini dari Poppy. Wah, si Poppy. Poppy Sidabutar. Terkenal nih si Poppy nih. Channelnya suka duka sebagai YouTuber. Singkat tapi susah ya. Apa ya? Suka duka. Sukanya ya karena lagi ini di luar ada ini sebentar ya. Sukanya kalau misalnya pasti kalau viewernya lagi banyak ya suka gitu kan. Terus lagi semangatnya bikin konten kan kita semua. Yang lain juga teman-teman YouTuber yang lain juga semangat ya. Terus dukanya kalau viewernya jelek. Enggak lah. Yang gitu kan up and down ya. Kayak hidup aja up and down. Dukanya sih belum ada sih selama ini. Jadi sukanya aja, kebanyakan sukanya lah. Kebanyakan positifnya. Daripada waktu juga dibuang percuma, enggak berbuat hal-hal yang negatif ya. Mendingan dipositifan aja. Dengan berbuat konten, bikin konten. Mungkin kontennya kadang-kadang ada yang lucu, ada yang lagi informatif, ada yang nggak jelas, ada yang receh-receh. Ya campur-campur lah. Campur aduk. Oke. Kayak perasaan gue kan. Ini bagus banget loh di sini. Apa namanya?
quality kameranya. Oke, Poppy. Another question dari Q&A. Masih sunsetan di belakang. Tuh, masih pada berenang. Nah, di sini angle-nya. Ini pertanyaan dari Rani Patrick. Wah, Rani ini temen banget sama gue. Kita BFF-an udah lama ya, Ran. Udah 5 tahun lebih. Kayaknya lebih banget. Kayaknya 7 tahun ya, 7-8 tahun ya. Gue kenal Rani ini. Rani tinggal di Indonesia. Dulu suka banget berlibur ke Amsterdam dan Eropa lainnya. Jadi kita suka ketemuan. Beberapa kali kita traveling juga. Pertanyaan Rani, kapan lagi kita ke Paris? Yuk lah. Pokoknya lu ready, lu nongol di Amsterdam, kita cus jalan ke Paris. Tapi nunggu dulu ya, Covid selesai ya. Kayaknya orang Indonesia juga masuk ke Eropa juga belum bisa. Pokoknya kalau udah selesai Covid, udah enyah dari permukaan bumi, langsung ya lu ke Amsterdam ya. Nginep di Goyaran. Biar seru kitanya malam-malam masak Indomie ala-ala anak kos. Thank you, Ran. Ini ada pertanyaan dari Ari Hotskalt ya. Sorry ya kalau bacanya salah, Ri. Saya susah saya. Ada Hotskalt. Pertanyaan Ari, apa pengalaman menyedihkan dan menyenangkan selama tinggal di Belanda? Kalau misalnya pengalaman yang menyedihkan dulu ya kalau mungkin buat semua orang sama ya, kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal atau gimana, kita kan susah ya balik ke Indonesia. Jadi pas orang tua gue meninggal ya itu paling sedih selama gue di Belanda, sampai sekarang juga sedih. Terus pengalaman yang menyenangkan apa ya, paling kalau menyenangkan kalau misalnya gue apply kerja, dapat kerja bagus yang sesuai gue mau. Terus kayak begini sekarang jalan-jalan, traveling, kan seneng tuh kan bawaannya kan, tuh auranya terpencar tuh. Ini bukan matahari ini aura gue ini, gitu, bohong deh gue, gitu Rick. Thank you ya, udah ikutan berpartisipasi. Ini ada pertanyaan dari WDYTHRN, gue nggak tahu deh bacanya apa, Widya, soalnya singkatan WDYTHRN. Pertanyaannya, gimana cara belajar online bahasa Belanda? Lo itu di mana? Kalau di Jakarta mendingan ke Erasmus House, kedutaan Belanda, di situ lebih oke. Tapi kalau nggak di Jakarta, search aja di Google, banyak kok. Tadi gue juga search di Google, ada beberapa yang bukan beberapa, masih malah banyak lagi yang belajar bahasa Belanda online, tapi itu kayaknya nggak gratis. Mungkin kayak dikasih bukunya terus belajar online, ada tuh banyak tuh, ya kan? Atau kalau misalnya mau lebih gampang dan gratis di YouTube, banyak loh di YouTube belajar bahasa online atau belajar bahasa Belanda. Di YouTube ada beberapa. Tadi gua juga ngecek. Itu say, ya coba ya, good luck ya kalau mau belajar bahasa Belanda. Dan kamu pasti bisa. Ini pertanyaan terakhir dari YL Axel. Axel ini satu alumni sama gue loh di BINUS. Pertanyaannya, kapan kenal dengan Encep? Gue kenal Encepnya itu kayaknya sekitar September tahun lalu di YouTube, karena kita sama pejuang YouTube. Semuanya rata-rata teman YouTube yang kalian nonton itu kebanyakan newcomer, semuanya merintis sampai sekarang juga. Terus ada gimana ya? Sebentar, soalnya gue nggak baca. Gue sambil ingat, tadi gue baca sekilas terus gue ingetin. Soalnya gue nggak baca langsung gitu kan dari HP. Ada rencana buat merit lagi? Nggak ada. Tapi never say never. Never say never loh kita loh, ya kan? Kalau kita udah pernah cerai ya. Sampai sekarang gue nggak ada rencana mau merit lagi. Mau adopsi anak, kayaknya mau adopsi juga nggak bisa. Karena di Belanda itu, buat adopsi anak itu minimal umur 40 tahun. Di atas 40 tahun itu nggak bisa adopsi anak. Mungkin ada exception kali ya, kalau misalnya
kita misalnya gue nya milioner kaya raya sih, gue rasa ada exception. Tapi kayaknya enggak deh. Nggak ada exception deh. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang kalau umur di atas 40 itu kita udah nggak bisa adopsi anak. Gitu say. Ya, thank you ya, Axel. Kayaknya sih semua pertanyaan udah dijawab. Tapi kalau ada yang belum dijawab, maafin ya. Karena yang ikutan kali ini Q&A part 2 banyak sekali. Jadi gue itu milih-milih aja yang gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang pertanyaannya belum kebaca sama gue, jangan berkecil hati ya. Karena gue nggak bisa yang namanya baca semua pertanyaan. Kalau nggak bisa sejam loh. Ntar lu orang terbosen-bosen sama muka gue. Jadi kalau kalian pas nonton vlog gue ini, kalau misalnya kok pasti pada nanya, ada yang nanya, kok pertanyaan gue nggak dibaca ya? Jangan berkecil hati ya. Kalau misalnya gue ntar bikin Q&A part 3, pasti gue bacain. Ya, jangan marah ya. Oke, kalau gitu gue selesain dulu Q&A part 2. Oke. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe kalian bikin gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Bye. Lulu, say bye. Bye-bye. Ini bentar lagi mau sunset nih. Jadi harus buru-buru nontonnya. Nonton film kali. Bye.